Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Arliza Rahmi dengan NIM 2023 S1 Informatika Institut Teknologi PLN. Di video kali ini aku bakal ngasih satu contoh pemanfaatan teknologi informasi. Sebelum kita tahu contohnya, kalian tahu nggak sih teknologi informasi itu apa? Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggrisnya information technology, suatu teknologi yang membantu manusia dalam membuat, menyimpan, atau mengkomunikasikan ataupun menyebarluaskan informasi. Teknologi informasi yang biasa kita singkat dengan TI menyatukan komunikasi dan komputasi yang berkecepatan tinggi untuk suara, video, ataupun data. Suatu teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi, bisa berupa ponsel, peralatan rumah tangga elektronik, dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih sekarang kita berada di era informasi, di mana informasi memegang peran penting dalam kehidupan. Saat ini teknologi informasi sangat berkembang dengan pesat. Bukan hanya itu, perubahannya juga sangat cepat. Setiap detik mereka menemukan penemuan baru untuk menyempurnakan teknologi sebelumnya. Nah, sekarang kalian udah tahu bukan kalau misalkan teknologi itu sangat berkembang pesat, sangat berkembang dengan cepat. Kita harus apa? Ya kita harus mengambil untung dari sebuah teknologi. Kalian jangan mau ambil rugi dari sebuah teknologi. Karena apa? Karena teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Nah, buat kalian yang masih tutup mata akan teknologi, sekarang mending buka di lebar-lebar. Karena teknologi juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Bahwa teknologi itu sangat banyak ragamnya, sangat banyak macamnya, seperti teknologi komunikasi, transportasi, pendidikan, informasi, dan lain-lain. Sekarang aku bakal ngasih contoh satu pemanfaatan teknologi informasi di bidang bisnis. Bisnis tidak memandang gender, bisnis tidak memandang usia. Cewek, cowok bisa berbisnis. Anak SMP, SMA, ataupun mahasiswa bisa berbisnis. Berbisnis bukan selalu hal yang besar. Berbisnis bisa dari hal yang kecil, seperti kalian menjual makanan, apa kalian menjual baju, itu sudah termasuk berbisnis. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu manfaat teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama yaitu mengurangi biaya produksi dan operasional. Dengan kemajuan teknologi ini dapat membantu sebuah perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena memiliki pengeluaran yang sedikit. Yang kedua yaitu akses informasi dan penyebaran informasi. Dengan mempublikasikannya ke internet, itu akan tersebar dengan luas, tersebar sangat cepat dibandingkan dengan post atau dari mulut ke mulut. Nah, yang ketiga yaitu memudahkan memasarkan bisnis kamu tersebut. Sangat banyak platform online di internet yang akan membantukan memasarkan bisnis kamu tersebut, seperti iklan, website, ataupun media sosial. Yang keempat yaitu pengolahan tim yang akan lebih mudah. Selain produktivitas, kita akan memikirkan komunikasi internal kita terhadap tim karena itu berpengaruh dalam kelangsungan bisnis kita. Nah, kamu bisa menggunakan WhatsApp ataupun aplikasi lainnya karena itu lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan kamu mengirim surat. Nah, salah satu bisnis yang menggunakan teknologi informasi adalah aplikasi Shopee. Shopee akan dijelaskan oleh teman saya, Afnan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Shopee seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Pertama-tama kita harus download aplikasinya dulu di Play Store. Ya, kita cari Shopee. Jalan yang atas, lalu kita install. Nah, setelah terinstall, kita tinggal membukanya. Nah, setelah itu kita harus mempunyai akun dulu, ya. Kita harus mempunyai akun, bisa menggunakan Facebook atau email, atau kita bisa
registrasi dengan menggunakan nomor telepon. Baik caranya ya. Atau bisa juga dengan akun Google. Oke. Nah, selanjutnya kita cari barang yang kita inginkan. Misalnya jaket pria. Nah, di Shopee ini banyak pilihannya, banyak diskon-diskon menarik pula yang bisa kita cari. Sini juga banyak jaket-jaket yang menarik. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan apa yang kita cari, maka tinggal kita klik. Misalnya yang ini. Nah, ini dari harga 65.000 menjadi 37.000. Banyak diskon menarik. Nah, lalu kita pilih warna yang kita inginkan, misalnya warna hitam atau warna putih. Nah, sekarang tinggal masukkan ke keranjang. Nah, di keranjang ini kita bisa menyimpan hal-hal apapun yang kita inginkan, misalnya yang lain, casing atau yang lainnya yang ingin kita bayar, ingin kita beli tapi belum sempat ya. Misalnya jaket tadi kita pilih yang ini, kita check out. Nah, di sini ada opsi pengirimannya. Seharusnya di sini ada JNE, ada JNT, ada Ninja Express ya. Tergantung masing-masing tokonya. Nah, di sini cuman tersedia JNT. Kita konfirmasi. Nah, untuk biaya pengirimannya itu 10.000 ya. Itu tergantung dari wilayah kita, tergantung dari wilayah tempat tinggal kita dengan si penjual. Misalnya kalau misalnya dari Banten, dari Jakarta, barangnya ada di Bandung, itu paling kena ongkirnya cuma 10.000. Sedangkan kalau misalnya barangnya ada di Batam atau di luar Jawa, itu biasanya lebih mahal, bisa sampai 20.000 ke atas. Nah, di sini kalau misalnya kita punya voucher, kita tinggal masukin aja vouchernya. Voucher gratis ongkir, voucher minimal belanja 10.000. Nah, tapi di sini saya tidak punya voucher ya. Nah, di Shopee ini kan banyak diskon-diskon menarik tuh. Ada shopback yang kita belanja kita bisa dapetin balik uang kita. Nah, kita kan nggak punya, jadi kita langsung lanjut aja ya. Nah, di sini ada pilih metode pembayaran. Metode pembayaran itu ada banyak. Ada Shopee Pay, ada transfer bank. Transfernya bisa BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Mandiri, Bank Permata, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Nah, selain transfer bank, ada juga kartu debit online. Sekarang lagi diskon tuh. Nah, terus ada fitur COD atau cash on delivery. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot ke bank, nggak perlu repot-repot ke Alfamart untuk membayar barang yang kita inginkan. Tinggal barangnya nanti yang datang ke kita, terus jadi kita terima jadi, tinggal bayar ke kurirnya. Tapi di sini tokonya tidak menyediakan fitur COD ya, fitur cash on delivery. Nah, terus ada cicilan kartu kredit. Nah, di sini ketentuannya harus minimal belanja 15.000 ya. Terus ada Alfamart, ada Indomaret. Pas ini metode yang paling gampang ya, Alfamart, Indomaret, tinggal kita pergi ke sana, tinggal kita bayar. Nah, kalau di Alfamart dan Indomaret itu kena biaya PPN ya, ada biaya penanganan yaitu 2.500. Jadi yang awalnya kita misal harga 40.000, nah karena ada biaya PPN atau biaya penanganan, jadi kenanya 42.500. Terus ada one click, ada Kredivo, ada Aku Laku ya. Setelah itu kita konfirmasi ya. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, di sini ada fitur buat dopiser.
tapi di sini tidak tersedia ya. Nah, kita skip aja. Nah, lalu kita buat pesanan. Nah, jadi totalnya 49.500. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal membayarnya, yaitu dengan pembayaran yang tadi sudah ditentukan, misalnya ke Indomaret. Nah, kalau metode Indomaret, kita nanti tinggal bilang ke kasirnya ingin membayar pembayaran Shopee. Nah, nanti kita kasih deh kodenya ini, SHP4 ini. Nah, setelah itu kita SS dulu ya, biar aman, biar kodenya nih nggak hilang suatu saat ya. Nah, dari sini ada pembayarannya, ada jatuh tempo pembayarannya. Jadi kita harus membayar 1 kali 24 jam. Kalau misalnya kita nggak bayar di 1 kali 24 jam, nah bakal orderan kita nggak bakalan jadi, barang kita nggak bakalan datang, pembeliannya batal. Kecuali untuk fitur COD ya. Kalau untuk fitur cash on delivery atau bayar di tempat itu agak susah di cancelnya. Makanya hati-hati dalam belanja online ya. Nah, oke. Nah, udah deh, tinggal menunggu pembayaran. Mohon bayar sebesar 4.900 sebelum tanggal 24 atau besok. Ya. Udah. Setelah itu kalau ke pesanan saya. Nah, ada tulisan nih belum dibayar. Kalau sudah dibayar nanti bakalan ada tulisan dikemas. Nah, kalau sudah dikemas, nah berarti pesanannya sudah masuk ke toko tersebut. Nah, kalau sudah dikemas, nanti toko tersebut akan menaruh barangnya ke JNT atau dikirim. Nah, setelah dikirim baru deh nanti selesai ke kita. Selesai. Nah, saya sudah banyak belanja ya. Nah, ada juga yang dibatalkan, nggak jadi karena belum bayar atau lainnya. Nah, di sini ada fitur pengembalian. Ya. Jadi kalau misalnya barang kita nggak sesuai dengan apa yang ada di toko, atau misalnya ukurannya beda dan yang kita harapkan, misalnya kita pesan L tapi yang datang XL untuk jaket atau kaos yang lainnya. Nah, kita tuh bisa merefund, namanya merefund, atau mengembalikan barang. Ya. Jadi saya di sini saya pernah mengembalikan barang kaos ya, karena tidak sesuai dengan yang saya inginkan atau beda dengan sesuai yang di toko, maka saya balikan barangnya ya. Mungkin itu aja dari fitur pesanan saya. Setelah itu baru deh kita bisa belanja lagi. Pesan untuk pengguna Shopee lebih baik untuk lebih berhati-hati ya, karena namanya toko online tidak semuanya benar-benar sesuai gambar. Kita lihat dulu ininya, penjualannya. Saya tadi jaket pria. Nah, yang kita lihat itu pertama sudah terjual berapa. Misalnya kalau misalnya 568 berarti udah terjamin dong. Berarti udah banyak orang yang beli ke situ. Jangan kita beli suatu produk atau suatu barang yang membelinya tuh agak sedikit ya. Salah ini kan dari Shopee Mall atau toko asli. Jadi sudah terjamin lah. Ulasannya juga 4,8. Bintang 5-nya 85 dan bintang 1-nya 0. Berarti ini produk sudah benar-benar terjamin. Ya. Nah, kita juga di sini bisa memfoto barang-barang yang tadi kita pesan ya. Oke, kita lihat. Ya. Nah, lalu selain dari harganya, kita lihat juga dari ulasannya atau komen-komen dari pembeli sebelumnya. Kalau misalnya pembeli sebelumnya memberi bintang 1 yang banyak, berarti kita nggak usah beli. Kita cari toko yang lain.
kita cari toko yang lain yang lebih worth it atau lebih bagus lah istilahnya. Seperti ini masih 4,8 ya. Nah, di sini juga ada filter harga. Kita bisa pilih harga yang paling bawah, harga yang paling murah, sampai harga yang paling atas, yang paling mahal. Ya mungkin itu sekian dari saya, dari kelompok kita. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Fariza. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan Shopee. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu keunggulan Shopee. 1. Barang lebih cepat sampai. 2. Shopee menawarkan banyak promo serta diskon yang pasti digemari oleh pembeli. 3. Memiliki fitur terdekat yang mungkin pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada. 4. Adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada di urutan atas. 5. Ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual. 6. Potensi transaksi yang cukup besar. 7. Adanya fasilitas gratis ongkir dengan ketentuan yang berlaku. 6. Tersedianya kategori produk yang sangat luas. Alhasil penjual bisa menjual apa saja barang yang dijual. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penjual. Yang kedua, saya akan menjelaskan kelemahan Shopee. Yang pertama yaitu respon penjual terkadang cukup lama. 2. Situs yang susah diakses pada jam-jam tertentu. 3. Ada beberapa penjual yang tidak jujur sehingga merugikan para pembeli. 4. Untuk promo ongkir gratis diberi syarat atau ketentuan yang cukup merepotkan. 5. Beberapa gambar atau tampilan produk yang dianggap kurang menarik. Jadi peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis. Karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun, selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi informasi juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk penggunaannya harus digunakan secara bijak. Thank you.